Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan bahas revisi Juknis atau petunjuk teknis dari pelaksanaan KSM tahun 2024. Ternyata setelah video kemarin kami buat tentang Juknis tahun 2024 KSM ini, ternyata ada beberapa hal yang direvisi terkait tentang pesertanya, kemudian bagaimana contoh-contoh soalnya itu akan dipaparkan dalam video kali ini. Jadi di sini ini adalah edaran resmi ya yang dikeluarkan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebelum kita bahas revisi-revisinya itu apa saja, di sini kalian bisa melihat gambar di bawah ini adalah maskot kita dalam KSM tahun ini yang diadakan di Maluku Utara. Jadi maskotnya seperti ini ya, lucu ya sekali untuk melambangkan beberapa hal. Nanti juga kalian bisa lihat untuk penjelasan-penjelasan maskot ini di bagian Juknis resmi yang akan kami bagikan di kolom deskripsi ya. Oke, di sini kan kita mulai apa saja sih perubahan ataupun revisi dari Juknis resmi KSM 2024 yang dikeluarkan resmi ini. Yuk kita mulai. Di sini kita akan lihat dulu penjelasan apa itu KSM. Seperti biasa ya, kompetisi sains madrasah merupakan suatu kegiatan yang digelar oleh Kementerian Agama dalam rangka membangun semangat pengembangan sains dan teknologi di kalangan siswa madrasah atau sekolah. Wah, muncul kata sekolah ya di sini. Oke, di sini kita akan lanjut membahas sedikit tentang tujuan KSM pada tahun ini. Jadi di sini dikatakan menyediakan wahana bagi siswa madrasah atau sekolah untuk meningkatkan minat dan bakat dalam bidang sains dan teknologi. Yang kedua, memotivasi siswa madrasah atau sekolah agar selalu meningkatkan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama. Tiga, menumbuh kembangkan budaya kolaboratif dan kompetitif yang sehat di kalangan madrasah atau sekolah. Yang keempat, menjaring siswa-siswa terbaik madrasah atau sekolah dalam bidang sains dan teknologi untuk meneruskan studi lanjut sarjana di perguruan tinggi terkemuka nasional dan perguruan tinggi internasional. Oke, selanjutnya ini tentang framework soal. Jadi di KSM tahun ini kan seperti yang di Juknis sebelumnya dikatakan ada gabungan antara sains murni, teknologi global, keislaman, dan juga lingkungan dan budaya pada soal KSM tahun 2024 kali ini. Jadi di sini dikatakan yang pertama, konteks soal-soal kompetisi mengacu kepada integrasi sains, teknologi, keislaman, dan lingkungan serta budaya Indonesia dan perkembangan masyarakat global. Kemudian dikatakan juga konten materi soal-soal kompetisi mengacu kepada materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di tingkat satuan pendidikan. Bentuk soal dan penilaian diberikan secara beragam dari pilihan ganda, esai sederhana, esai panjang, dan sistem cerdas cermat berbasis high order thinking skill. Kemudian ini gambarannya masih sama dengan Juknis sebelumnya ya, bisa kalian lihat. Di sini juga framework soalnya ada yang simple problem, kemudian ada partial problem, dan juga ada yang complex problem. Di sini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di sini di Juknis revisi ini kita bisa melihat contoh-contoh soal yang kemungkinan modelnya itu seperti ini yang akan keluar di KSM tahun ini. Kita mulai diberikan contoh soal yang terintegrasi keislaman. Jadi di sini contoh-contoh ya, untuk contoh soal tingkat MTS katanya nih. Ada soal seperti ini. Jadi ini kemungkinan besar ada di bagian IPA terintegrasi ya, di materi IPA terintegrasi. Jadi seperti ini. Kemudian di sini juga diberikan ternyata contoh soal untuk soal matematika integrasi budaya. Nah, jadi kita sudah nggak usah berhayal-hayal seperti apa sih kira-kira soalnya. Nanti di sini pihak panitia ternyata sudah memberikan bocoran soalnya itu kira-kira seperti ini ketika digabungkan matematika dan juga budayanya. Jadi di sini kita baca ya, karena ini channel membahas soal matematika, jadi kita baca aja soalnya bersama-sama. Dikutip dari Wikipedia, talempong adalah alat musik pukul tradisional yang berasal dari suku Minangkabau. Talempong merupakan seperangkat alat musik yang terbuat dari campuran tembaga, timah putih, dan besi putih. Cara memainkan alat musik tersebut dengan cara dipukul dengan menggunakan stick atau alat pukul berbahan kayu. Jika kita lihat dari gambarnya, talempong berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ahmad berkunjung ke penjual talempong. Di sana, Ahmad penasaran dan mengukur diameter atas atau lingkaran besar talempong sebesar 16,5 cm sampai dengan 17 cm. Sedangkan diameter pencu atau lingkaran kecil itu sebesar 2 cm sampai dengan 2,5 cm.
Jika dihitung keliling dan luas lingkaran tersebut ternyata akan membentuk pola jika diketahui selisih dari luas lingkaran besar dan luas lingkaran kecil adalah 537,4 cm persegi. Benarkah talempong tersebut merupakan yang ke-100? Berikan alasannya. Oke, jadi ini contoh soal ya. Kalau misalkan ada yang bisa untuk menyelesaikannya, silahkan komen di kolom komentar ya. Kemudian jelaskan kepada kami supaya kita sharing bagaimana sih cara untuk menyelesaikan soal matematika terintegrasi budaya seperti ini. Oke, di sini ada contoh soal yang ketiga. Ini adalah soal matematika murni. Contoh untuk yang hanya Olimpiade aja ya, materi Olimpiade biasa aja. Ini adalah contoh soal untuk tingkat MA, kalian bisa baca sendiri ya, terkait tentang materi astronomi. Jadi cuma astronomi sebenarnya kayak cuma pengantar aja. Kemudian di sini ada angka-angka yang bisa diselesaikan dengan matematika murni biasa ya. Oke, di sini ada contoh soal 4 juga ya, terkait tentang kimia terintegrasi ya. Kalau saya lihat di sini karena tentang atom-atom. Jadi kalau kalian yang ikut kimia silahkan dilihat ini contoh soal kalau misalkan ini terintegrasi dengan agama Islam. Lanjut di contoh soal 5. Di contoh soal 5 ini adalah contoh soal geografi yang terintegrasi dengan keislaman, karena di sini ada penggalan ayat ya. Penggalan ayat dari Quran Surah Al-A'raf ayat 58 gitu ya. Ini contoh-contoh soal. Kemudian di sini kita lanjut untuk bidang lomba. Untuk bidang lomba ini sepertinya tidak ada perubahan ya. Di sini matematika terintegrasi dan IPAS terintegrasi untuk tingkat MI atau SD. Sudah kalian temukan perbedaannya ya? Untuk juknis kali ini ternyata sudah dimuat informasi bahwa SD, SMP, dan juga SMA ataupun SMK itu boleh ikut untuk KSM tahun ini. Karena kalau berdasarkan juknis kemarin kan hanya khusus madrasah ya, itu kan membuat kecewa beberapa pihak. Ternyata pihak panitia itu mengumpulkan saran dan kritik dari teman-teman sekalian yang mengatakan bahwa kecewa terkait tentang juknis tahun ini dan merevisi juknisnya sehingga untuk tahun ini itu madrasah ataupun sekolah biasa itu bisa ikut seperti tahun-tahun sebelumnya. Selamat ya, silahkan belajar mulai dari sekarang untuk mempersiapkan KSM tahun ini ya, untuk adik-adik yang ikut di SD, SMP, dan juga SMA maupun SMK ya. Untuk yang beregu itu masih sama ya, sosial sains terpadu, jadi ada matematika dan juga IPAS. Dan juga untuk tingkatan SMP, SMA-nya kurang lebih nggak ada perbedaan untuk bidang lombanya. Nah, di sini untuk tahapan kegiatannya, di sini untuk tahapan seleksi tingkat satuan pendidikan, itu setiap tingkat satuan pendidikan itu melakukan seleksi untuk memilih 1 orang siswa dan 1 regu terbaik untuk masing-masing bidang mata lomba. Regu terdiri dari 3 orang siswa, bisa dari tingkat satuan pendidikan yang sama maupun berbeda. Ingat ya, boleh dari 2 buah sekolah ataupun lebih untuk menggabungkan siswa-siswanya untuk membuat yang bagian beregu tadi. Sedangkan kalau individu itu wajib di sekolah tersebut. Untuk yang tingkat kabupaten itu dilakukan di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, diikuti oleh peserta KSM dari semua tingkat satuan pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Bentuk soalnya itu PG, benarnya plus 4, salamin 1, tidak menjawab 0. Sedangkan di tingkat provinsi dilakukan di lokasi masing-masing, diikuti oleh 5% peserta KSM terbaik dari jumlah peserta KSM di tingkat kabupaten kota, baik individu maupun beregu. Bentuk soalnya adalah PG dan juga ada PG kompleks, benar plus 4, salamin 1, tidak menjawab 0. Kemudian di tahap nasional ataupun bagian final yang dilakukan di tempat final diikuti oleh 10 peserta kategori individu dan 10 peserta kategori beregu dari tahap provinsi ditambah 1 peserta terbaik dari masing-masing provinsi baik individu maupun beregu. Bentuk soal terdiri dari isian singkat, benar plus 1, salah atau tidak menjawab 0. Kemudian ada soal uraian, skor maksimal plus 5, tidak menjawab 0. Kemudian ada tahap nasional atau grand final. Nah, ini dilakukan di tempat grand final ya, diikuti oleh 6 peserta kategori individu dan 3 kategori beregu yang lolos di tingkat nasional. Penentuan juara untuk kategori individu dilakukan dengan menyelesaikan soal uraian, sistem eksplorasi atau eksperimen, dan untuk kategori beregu dilakukan dengan model cerdas cermat. Ada juga bentuk soalnya itu yang bervariasi tergantung dengan pelajaran dan bidang lombanya masing-masing ya.
Oke, untuk tahapan kegiatan ini ya, untuk yang KSM Provinsi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa 5% siswa terbaik dari jumlah peserta seleksi KSM per kabupaten kota. Apabila hasil dari ketentuan tersebut bukan merupakan bilangan bulat, maka berlaku pembulatan. Contoh-contohnya perhatikan kalau misalkan dikalikan 5% dapatnya 0,0, maka dibulatkan ke satu peserta. Kalau misalkan ke 2, sekian-sekian seperti ini, maka dibulatkan ke 3 peserta. Ini berlaku untuk yang KSM provinsi ya, dari kabupaten menuju ke provinsinya. Oke, untuk jumlah soalnya ini masih sama ya. Untuk kategori individu jumlah soalnya 20% sains integrasi keislaman, kemudian 20% sains integrasi budaya, kemudian 60% sisanya itu adalah sains murni. Jadi di sains murni itu nggak ada terintegrasi apapun ya, hanya soal olimpiade biasa di bidang masing-masing mata pelajarannya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya uraian-uraian berapa jumlah soalnya dari bidang untuk yang tingkatan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan yang grand finalnya. Kemudian untuk komposisi jumlah soal untuk yang kategori beregu bisa kalian lihat juga, totalnya itu 30 untuk kabupaten kota, provinsi juga 30, dan nasional ada 15. Kita lanjut untuk komposisi jumlah soal atau grand final kategori beregu, itu modelnya cerdas cermat seperti yang disampaikan tadi. Jadi untuk grand finalnya itu ada beberapa babak ya, ada bagian babak amplop bergilir, ada eksplorasi, dan juga ada yang rebutan. Jumlah soalnya itu yang isian singkat 7, uraian eksplorasi 2, isian singkat 10. Materi soal berupa kombinasi dari soal dengan materi sains murni, sains integrasi keislaman, sains integrasi budaya, serta gabungan dari beberapa bidang studi. Nah, untuk jurinya pada pelaksanaan KSM tahun ini terdiri atas beberapa pakar dalam bidang. Yang pertama ada yang bidang sains, matematika, kimia, biologi, fisika. Ada juga dari yang pendidikan sains, pendidikan matematika, kimia, dan lain sebagainya. Ada juga yang dari pendidikan agama, pendidikan Al-Quran, hadis, pendidikan akidah akhlak, pendidikan fikih, dan lain sebagainya. Dan juga ada praktisi olimpiade nasional dan juga internasional. Nah, di sini dijelaskan secara rinci ya, untuk revisi Juknis KSM tahun 2024 dikatakan dengan jelas bahwa peserta kegiatan ini adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah atau MI atau sekolah dasar. Nah, di sini disertakan sekolah dasar ya. Pada sebelumnya Juknisnya itu tidak disertakan untuk SD, tetapi di Juknis ini dijelaskan dengan baik dan benar bahwa SD, SMP, dan juga SMA maupun SMK dari seluruh provinsi di Indonesia itu boleh ikut berpartisipasi di ajang KSM tahun ini. Nah, jadi setiap madrasah mengirimkan utusan individu dan beregu. Setiap regu terdiri atas maksimal 3 orang siswa ataupun siswi. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan untuk KSM tahun ini itu dimulai dari bulan Juni untuk yang tingkat satuan pendidikan sampai berakhir di tingkat nasional, bahkan grand finalnya itu pada bulan September 2024. Untuk tahap 1-2 itu yang kabupaten, kota, dan provinsi dilakukan secara daring, sedangkan untuk tahap 3-4 secara luring di Maluku Utara. Jumlah peserta final. Jadi di sini disampaikan bahwa untuk peserta final di babak yang nasionalnya itu di Maluku Utara disampaikan bahwa untuk MI atau SD itu adalah matematika terintegrasi 44 orang, IPAS terintegrasi 44 orang, dan semua untuk yang individu itu totalnya adalah 44 orang per bidang mata pelajaran. Sedangkan untuk yang beregu itu sebenarnya 44 juga, tetapi itu dikalikan dengan 3, dapatnya 132 orang untuk masing-masing kategori lomba beregu ya. Oke. Untuk SD, SMP, dan juga SMA-nya bisa dilihat di sini. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan revisi dari Juknis resmi KSM 2024 yang dikeluarkan oleh panitia pusat ya. Jadi berbahagialah kalian yang sudah mempersiapkan diri, yang sekarang itu ada di SD, SMP, dan juga SMA. Kalian ternyata masih bisa ikut untuk KSM tahun ini ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal terkait tentang info KSM tahun ini dari bimbingan belajar Orhan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.